Good morning, judges and audience. Perkenalkan, nama saya Kansa Mazairang Putih sebagai ketua. Dan saya Nur Kamaliah Nasution sebagai anggota. Kami akan menampilkan presentasi kami dalam rangka mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh Universitas Sancamunir. Dengan judul, Penerapan Smart System Control of Water Quality pada kolam lele guna mengurangi gagal panen dan meningkatkan hasil produktivitas petani lele di Kota Dumai. Dilatar belakangi pengonsumsian ikan lele pada beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Dilansir dari halaman tanggeramcup.co.id bahwa produksi lele mengalami peningkatan setiap tahunnya dan terus mendominasi komoditas budidaya air tawar dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Menurut Fahmi dan Natalia, dalam mengembangkan ikan lele, kolam merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas ikan lele. Kualitas air yang baik tergantung pada pH, suhu, dan tingkat kejernihannya. Dilansir dari halaman nuansatani.com, seorang peternak lele menyatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan atau penyakit dalam membudidayakan ikan lele berjenis sangkuriang. Beberapa penyakit yang diderita ikan lele diantaranya adalah kumis buntung dan penyakit borok. Penyebab dari penyakit ini adalah rendahnya kualitas air pada kolam. Faktor penyebab lainnya diantaranya adalah tidak melakukan persiapan kolam dengan baik, sehingga kondisi air kolam kurang cocok bagi kehidupan ikan lele. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, kami menemukan solusi yang kami beri judul Penerapan Smart System Control of Water Quality pada kolam lele guna mengurangi gagal panen dan meningkatkan hasil produktivitas petani lele di Kota Dumai. Dengan tujuan membantu meningkatkan water quality pada peternakan lele, mendapatkan akurasi yang tepat dari sensor yang digunakan, dapat meningkatkan kuantitas pada peternakan lele. Metode yang kami gunakan pada penelitian ini adalah yang pertama ada studi literatur, yang kedua ada perancangan alat, yang ketiga ada pengadaan komponen, yang keempat ada pembuatan prototipe atau model, dan yang terakhir ada pengujian dan evaluasi. Tahap pertama yaitu tahap studi literatur. Kami mulai mencari dampak perubahan pH air pada ikan lele dan melakukan analisis masalah serta menentukan kondisi yang baik pada kolam lele. Tahap kedua yaitu tahap perancangan alat. Pada tahap ini, kami mendesain tampilan fisik alat dan mendesain blok diagram alat. Adapun komponen-komponen yang kami gunakan untuk membuat prototipe, yang pertama elektroda E201pH berfungsi sebagai sensor untuk mengukur pH air, yang kedua node MCU yang berfungsi sebagai otak dari alat, yang ketiga modul pH 4502C yang berfungsi sebagai penghubung antara sensor pH dengan node MCU, yang terakhir mini water pump yang berfungsi sebagai pemompa air pada kolam lele. Berikut proses pembuatan prototipe dan hasil pembuatan prototipe berdasarkan desain alat yang kami buat sebelumnya. Tahap yang terakhir yaitu tahap pengujian dan evaluasi. Pada tahap ini terbagi menjadi 3 pengujian utama, yaitu pengujian sensor pH, pengujian IoT, dan pengujian sistem keseluruhan. Pengujian pertama yaitu pengujian sensor pH. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah sensor pH yang digunakan sudah berfungsi dengan baik. Pengujian dilakukan dengan meletakkan sensor pH di dalam beberapa sampel jenis air dan membandingkan hasilnya dengan kertas pengukur pH. Berikut tabel hasil pengujian sensor pH. Berdasarkan tabel di samping, dari 10 kali pengujian dengan sampel air yang berbeda-beda, didapatkan hasil yaitu sensor memiliki rata-rata tingkat akurasi sebesar 80,66%. Pengujian kedua yaitu pengujian IoT. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah sistem sudah mampu mengirimkan data pembacaan dari sensor agar dapat dimonitoring dari jarak jauh oleh pengguna. Pada pengujian kali ini, data diatur dan dikirim setiap selang 15 detik sekali. Data yang dikirim berupa nilai pH air. Berikut, tabel hasil pengujian IoT dan gambar monitoring dari device pengguna. Dari tabel di samping, dapat disimpulkan bahwa sistem sudah dapat mengirimkan notifikasi dengan baik kepada pengguna. Di pengujian terakhir, ada pengujian sistem keseluruhan. Perancangan keseluruhan sistem ini dirancang untuk mengontrol nilai pH air pada kolam dengan menggunakan sensor pH untuk menyesuaikan kadar pH yang telah dihubungkan dengan pompa air dan mengetahui apakah sistem yang dirancang sudah bekerja sesuai dengan algoritma yang diinginkan. Berikut tabel 3 hasil pengujian sistem secara keseluruhan. Berdasarkan tabel di samping, dapat disimpulkan bahwa pompa air otomatis hidup di saat keadaan pH air berada di bawah 7 dan di atas 7,5. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian kami ini adalah yang pertama, sensor pH telah bekerja dengan baik dan sudah mampu mendeteksi pH air kolam lele dengan nilai akurasi 80,66%. Yang kedua, pompa air telah aktif bekerja saat pH terdeteksi rendah atau dengan menyaring hingga pH kembali normal.
Yang ketiga, alat telah diuji coba pada kolam buatan dengan standar nilai pH di setting kecil dari 7 dan besar dari 8, dan sistem berjalan sesuai dengan algoritma yang dirancang. Kami harap alat ini dapat berguna bagi peternak lele tidak hanya di Dumai, tetapi juga peternak lele yang ada di seluruh Indonesia. Sekian dari kami, thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.